harus tanggung jawab. Ini gara-gara kamu. Iya tante, saya bersedia untuk tanggung jawab. Kalau begitu kamu harus ganti rugi 200 juta. Ternyata nggak nyangka kamu selingkuh sama si Asep ini. Udah Abah bilang jangan ikut campur. Petugas, hei, mana petugas ini? Ya Allah, Abah, nggak mau. Ayo, bawa. Jangan dilepas. Iya, jadi dong. Iya, habis ini kita makan, terus shopping deh. Oke, bye. Siapa sih? Temen aku, Mama. Ini tas gua. Sini. Itu kayaknya anaknya Umi Marwah deh, si Rehan. Jangan-jangan dia berkomplot itu, bersekongkol sama komplotan itu, sama maling itu. Iya, betul, Mama. Ayo. Berhenti! Tante, dicek. Ada yang hilang nggak? Nggak ada. Makasih. Ayo pulang yuk. Wah, anaknya Umi selain ganteng, jagoan dan baik hati. Makasih ya. Ngapain pakai terima kasih? Nggak usah kagum gitu. Biasa aja lagi nggak ada istimewanya. Orang lain juga bisa berbuat seperti ini. Ya kan? Iya. Ya udah ya pulang. Dasar kurang ajar. Dia pikir gue cewek apaan? Abah! Ada apa? Abah harus tahu apa yang Jidan lakuin ke Asma, Abah. Asma, ada apa Asma? Apa yang dilakukan Zidan sama kamu? Umi, Zidan berani kurang ajar sama Asma, Umi. Kurang ajar bagaimana? Ningsih kemana? Hah? Dia nggak belain kamu? Mbak Ningsih diturunin tengah jalan, Umi. Kan kurang ajar. Abah bener Ningsih? Udahlah. Kamu jangan dibulak-balik faktanya. Sebelum nyampe di rumah itu, Zidan tuh telepon Abah. Katanya dia panik dari kalian tuh. Kalian kemana? Hah? Kabur katanya waktu lagi makan. Abah Asma nggak bohong. Si Jidan aja tuh yang putar balikin fakta. Enggak. Kalian tuh sengaja ngarang cerita kayak begini supaya pertunangan itu batal, ya kan? Enggak, Abah. Dia ngarang, Abah. Abah tuh percaya deh sama Asma. Ini lagi satu lagi. Bagaimana Abah percaya sama kamu? Bagaimana? Selama ini kan yang sering ngebohongin Abah kan kamu, ya kan? Bohong apa sih, Abah? Ya Allah. Abah percaya dong sama Asma. Udah, ingat ya, pertunangan tetap lanjut. Kamu, kalau sampai kamu ikut-ikutan lagi untuk perbuatan yang enggak, muka kamu yang kecil Abah kremus. Iya, Abah. Jangan ngakal-akalin Abah ya. Aduh, jangan sampai Umi tahu nih kalau aku terima duit dari Zidan. Astagfirullahaladzim ya Allah. Rehan? Ternyata dia yang nabrak. Aku harus pura-pura terluka nih. Wah, ini kesempatan aku untuk menarik perhatian Rehan. Ninda. Maaf. Hei, Ninda! Aduh, kamu kenapa? Ya Allah, kamu ditabrak sama dia ya? Hei, kamu tuh bawa motor jangan sembarangan ya, sampai nabrak anak saya begini. Iya tante, saya minta maaf. Saya tanggung jawab kok. Saya bawa ke rumah sakit ya. Ya udah cepetan, ambil taksi. Ayo. Aduh, Mami sakit. Taksi! Taksi, cepetan taksi. Bisa bangun? Sakit, Mami. Aduh, sayang. Buruan cepetan. Aduh, buruan cepetan. Ayo, buruan. Aduh, Mami sakit. Aduh.
Pak, bawa ke rumah sakit terdekat ya, Pak ya. Ya, Pak, tunggu Pak. Aduh. Pakai ngadet lagi. Dibawa ke rumah sakit mana ya? Linda, kamu nggak apa-apa kan, Nak? Aduh, Mami, aku tuh sebetulnya nggak apa-apa, Mam. Syukurlah kalau begitu. Mami bener-bener khawatir sama kamu. Mami takut kamu kenapa-kenapa. Aduh, Mami, aku tuh nggak apa-apa. Pokoknya tenang aja, Mam. Aku tuh sengaja pura-pura kayak begini karena untuk manfaatin Rehan. Supaya kita bisa ngeruk kekayaannya si Umi. Terus gimana caranya? Ih, sini deh, Mam, aku kasih tau. Ih, itu ide bagus, oke banget. Anak Mami memang pinter. Assalamualaikum Tante. Kenapa ngajak Rehan ketemu di sini? Ninda, kaki kamu kenapa? Kamu lihat, gara-gara kamu Ninda nih cacat nggak bisa jalan sekarang pakai kursi roda. Cacat. Iya, kamu lihat aja, duduk di kursi roda. Sekarang dia nggak bisa kerja, nggak bisa kuliah, nggak bisa apa-apa. Siapa lagi cowok yang mau sama dia? Masa depannya terancam, suram. Malang sekali nasibmu, Nak. Kamu sekarang nggak bisa jalan, nggak bisa kuliah. Masa depan kamu nggak jelas, suram. Kamu harus tanggung jawab. Ini gara-gara kamu. Iya Tante, saya bersedia untuk tanggung jawab. Tapi Tapi apa? Kalau begitu, kamu harus ganti rugi 200 juta. $200 juta Tante. Iya, kenapa? Nggak sanggup? Bukan. Insya Allah Rehan sanggup Tante. Terus? Cuman Rehan sekarang nggak punya uang sebanyak itu. Kalau boleh, Rehan akan cicil Tante. Nyicil? Enak aja. Emangnya sakit si Ninda dicicil-cicil gitu? Nggak mau. Pokoknya kamu harus bayar lunas. Kalau kamu nggak bisa, saya akan minta ke Umi kamu. Ya Allah Tante, jangan libatkan Umi di sini Tante. Ini kesalahan Rehan. Rehan yang akan tanggung jawab Tante. Rehan mohon. Rehan akan cicil ya Tante ya. Nyicil lagi. Nggak mau. Pokoknya saya maunya bayar lunas 200 juta. Aduh, Mami, udah dong. Jangan kayak gitu. Kasihan kan Rehannya. Kalau dia bisa bayarnya nyicil, ya udahlah nggak apa-apa. Gini aja deh, supaya Mami tenang, biar aku yang ngawasin dia, Mam. Supaya cicilannya tertib. Gimana? Ya udah, kalau begitu kamu harus awasi dia. Jangan sampai dia telat nyicil. Dengar itu. Kalau begini kan, gue jadi punya alasan buat deketin Rehan. Calon mantu Abah. Semangat. Kumaha, nah, ada apa? Iya, nih? Bah. Saya juga nggak lama di sini. Saya mau ngajak Asma untuk jalan-jalan. Oh, udah jelas boleh atuh. Iya, Bah. Asma. Abah. Asma, Bah. Udah, Abah lihat sendiri aja. Ada apa, Mi? Asma kenapa? Umi minta maaf ya. Tapi Asma lagi kurang sehat. Sialan. Padahal hari ini rencananya gua mau ngerjain Asma nih. Dendam sakit hati gua ke dia belum kebayar lunas. Sebenarnya ada apa sih sama dia? Kalau kalian mau jalan-jalan, kan masih banyak kesempatan. Oke, kalau gitu, Mi. Saya pamit ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Nak. Iya.
Abang kenapa Asma jadi begini? Siapa kamu? Kamu siapa? Ini Umi sayang, ini Umi. Umi. Umi siapa? Tahu nggak? Enggak. Ah, Umi. Umi tak kentrung. Umi tak kentrung. Umi tak kentrung. Tuh, Bah. Ini semua gara-gara Abah. Kalau Abah mau anak-anak selalu nurutin apa yang Abah mau, ya begini akibatnya. Umi jangan nyalain Abah mulu, jangan nyalain Abah mulu. Umi juga harus pikir. Gara-gara Umi juga begitu, nggak pernah ngedidik anak dengan benar. Bah, Abah tuh harus sekali-sekali dengerin apa yang anaknya mau. Supaya dia jadi stres begini. Udahlah, udah. Ayo terus berantem. Ya Allah, ini Umi sayang, Umi. Kamu pasti pura-pura. Abah tahu. Kamu pura-pura stres supaya kamu nggak usah nemuin Zidan, ya kan? Ngaku. Udah berhenti. Kamu pikir Abah bodoh? Hah? Abah tuh nggak sebodoh yang kamu pikir. Abah tahu apa yang ada dalam kepala kamu. Kamu pura-pura, kamu nggak stres. Abah mau telepon, Abah mau tanya sama psikolog kamu gila beneran apa enggak. Aku nggak gila kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Rehan. Tante. Ya. Kamu mau kasih ganti rugi itu ya? Iya Tante, tapi ini baru ada 10 juta. Mohon diterima. 10 juta, saya kan minta 200 juta. Gak mau ah? Mana sih? Saya belum ada uang segitu Tante. Tapi insya Allah saya janji saya akan lunasi segera. Mohon pengertiannya deh Tante. Nggak bisa. Pokoknya Tante minta lunas 200 juta. Udah pergi sono, minta sama Umi kamu. Udah dapat, bawa ke sini. Ayo cepat pergi. Pergi sana, cepat. Mami. Aduh, Mami. Apa sih? Dong jangan kayak gitu. Kasian kan Rehan. Mami itu harus sabar. Ini tuh cobaan, Mam, dari Allah. Dan Mami harus percaya sama Rehan. Mami tenang aja, percaya deh sama taktik aku. Pokoknya Mami ikutin aja. Kasih tahu Mami dong. Nanti aja. Rehan, antar aku jalan-jalan yuk sebentar. Kamu ini mau kemana sih? Mau kemana? Hah? Aduh, Mami, aku tuh bosen di rumah. Mami mau aku tambah sakit karena stres di rumah terus. Gak mau kan? Yuk. Udah, yuk. Dadah, Mam. Bye. Yuk. Assalamualaikum Tante. Salam. Kemana sih? Si Ninda ini bikin rencana apa lagi? Jadi hasilnya gimana dok? Asma normal kok, nggak mengalami gangguan jiwa. Sepertinya dia melakukan ini hanya untuk mencari perhatian. Ya memang ada banyak cara seseorang untuk mencari perhatian agar pendapatnya diterima. Sebaiknya Abah lebih memperhatikan pendapat anak. Ya. Baiklah kalau gitu saya permisi dulu ya Pak. Terima kasih dok. Ya. Asma, Enggak tahu. Abah sudah tahu semuanya. Abah sudah dapat informasi dari dokter bahwa kamu cuma pura-pura. Sekarang telepon Zidan, kamu minta maaf bila tadi nggak bisa ketemuan. Ayo cepat. Abah, jangan didesak terus, Abah. Nanti dia stres beneran loh, Bah. Umi udah diam, Umi nggak ngerti. Asma, baik. Kamu pengen begitu? Hah? Kamu pengen begitu? Baik. Abah akan wujudkan kemauan kamu.
Abah akan masukin kamu ke rumah sakit jiwa biar kamu stres kalian. Jangan, Bah. Jangan, Bah, kasihan deh Asma. Udah diam, Bah. Hana jangan ikut campur. Duh, Abah tenang dulu, jangan emosi Abah. Abah nanti nyesel loh kalau ngambil keputusan lagi marah-marah. Lagian juga kasihan Asma masa dibawa ke rumah sakit jiwa. Abah pusing ikut campur semuanya. Sekarang begini deh, siapa yang belain Asma, Abah akan masukin ke rumah sakit jiwa. Biar gak ada lagi yang tentang Abah. Kamu ikut sekarang. Abah jangan, Abah jangan. Aku nggak gila, Abah jangan, Udah jangan ikut campur. Abah, lepasin Abah. Abah jangan bawa ke Asma. Jangan bawa Asma ke rumah sakit jiwa, Abah. Abah, Jangan, Abah. Ya Allah. Kasihan Abah. Ya Allah. Udah Umi ikut. Ya ikut, masuk. Kamu diam. Umi tolongin Umi, nggak mau. Udah, Umi, udah, Umi. Ya Allah, Asma. Umi jangan ikut campur, Abah bilang. Umi sekarang pulang ayo, jangan ikut campur. Udah lepas. Abah, tolong kita bawa Asma pulang ya, Bah. Kasihan dia, Abah. Ya Allah. Abah, Asma mohon jangan bawa Asma ke sini. Asma nggak gila. Umi tahu. Abah ini ngasih pelajaran sama Asma. Dia udah berkali-kali bohongin Abah. Abah pengen rubah hidupnya supaya jadi lebih baik. Bertunangan dan menikah dengan Zidan, malah jadi begini, ngebohongin Abah. Biar dia tahu rasa sekalian. Abah, Asma nggak gila, Abah. Jangan masukin Asma ke sini. Abah. Asma bakal berubah, tapi Asma jangan dibawa ke sini. Enggak, Abah kan udah bilang sama kamu, jangan bikin masalah, jangan tolak Zidan. Kalau enggak, kamu akan rasain akibatnya. Sekarang kamu rasain akibatnya di sini. Umi tolongin Asma, Umi tolongin Asma, nggak mau. Udah Abah bilang jangan ikut campur. Petugas, mana petugas ini? Ya Allah, Abah, Asma nggak mau. Aja, bawa. Jangan dilepas. Akan jujur Abah. Udah, Umi ayo. Ayo udah. Saya nggak gila. Saya nggak gila, Umi. Umi. Bukan saya nggak gila. Saya nggak gila. Heh, ngapain kamu di situ? Itu singgasana saya. Saya ini raja kamu. Kamu mau jadi pemberontak ya? Gila. Balik yuk, Bah, jemput Asma. Enggak, Abah nggak mau. Biarin aja. Biar dia tahu rasa sekalian. Habis ngebohongin Abah pura-pura gila segala. Udah tahu. Aduh, Abah kok tega loh. Ini kalau dia dicampur sama orang gila, nanti dia kan bisa stres. Dia malah bisa gila beneran, Bah. Udah biarin Umi, udah biarin aja. Biar dia tahu rasa. Si Asma tuh nggak pernah nurut omongan Abah. Abah, anak itu kan titipan Allah. Dia bisa jadi ujian buat kita orang tuanya, Bah. Dan kita juga nggak boleh lelah untuk mendidik mereka. Tapi bukan seperti ini caranya, Bah. Ayo, Bah, kita balik, Bah. Udah Umi berisik ya, udah ngomong melulu. Bah, Umi nggak tega ninggalin anak kita di sana sendirian.
Abah. Kalau Abah nggak mau balik, Umi lompat dari mobil. Oh, ngancem pakai lompat-lompat segala. Udahlah. Tapi kalau mau lompat aja. Biar sekalian Abah nonton sirkus Ustazah lompat dari mobil. So iya deh. Masya Allah, Abah. Tapi aku tidak mungkin membiarkan anakku menderita di sana. Bismillah. Bener si Umi nekat. Loncat dari mobil segala. Kalau kenapa-napa gimana tuh? Pakai duit Abah lagi buat berobat. Abah udah benar-benar nggak peduli sama aku. Cantik Sasa. Halo. Halo. Bah, kita ketemuan yuk. Iya. Abah juga kangen nih sama Sasa. Iya, Bah. Sasa lagi kesepian nih. Ya, soalnya kan Mas Dirga pergi keluar kota. Kita ketemuan lagi yuk. Cuman jangan di restoran lagi deh. Ntar ketemu Jidan lagi kita. Kita cari tempat lain. Terus di mana dong ketemuannya? Ya, Abah tahu tempat yang enak buat kita ketemuan ya. Ntar Abah kabarin ya. Ya pokoknya biar nggak ada yang ganggu kita. Ya udah, oke. Oke. Umi. Kalau mau loncat-loncat no dari gedung lantai 100. Wih, cerep. Biar Abah kawin lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ninda? Kamu sibuk banget ya. Aku perhatiin pagi-pagi karyawan belum datang, kamu udah datang. Dan setelah pulang pun kamu masih aja bekerja. Ya gini. Kamu lihat sendiri kan? Aku kerja keras di kafe ini. Keuntungannya aku gunain buat bayar ganti rugi kamu. Jadi tolong kasih pengertian ke mama kamu. Jangan libatin Umi. Aku gak akan lari dari tanggung jawab. Iya, maafin mami aku ya. Aku juga sebetulnya nggak mau nyusahin kamu kayak begini. Tapi gimana dong? Itu udah jadi watak mami dan aku nggak bisa ngelawan. Kalau kamu belum bisa lunasi dalam waktu dekat ini, aku bantu kamu cari uang ya. Boleh kan? Jangan. Kamu kan korban. Ngapain kamu bantuin aku? Nggak apa-apa kok. Niat aku cuma bantu, nggak lebih dari itu. Ya, boleh ya? Percaya deh sama aku. Biar masalahnya itu cepat selesai. Sebentar ya. Assalamualaikum. Bantuin Umi ya. Kenapa Umi? Abah ngapain lagi? Adik kamu. Abah masukin adik kamu Asma ke rumah sakit jiwa. Astagfirullahaladzim. Tolongin ya. Tolongin Umi untuk keluarin dia. Iya Umi. Rehan kesana sekarang. Tunggu sebentar ya. Assalamualaikum. Ninda maaf ya, aku tinggal dulu. Ini Umi ada masalah, aku harus bantuin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gagal lagi. Baru lagi berduaan gitu enak-enak. Ada aja yang ganggu. Geli banget sih.
Umi, emang ada masalah apa sih? Asma kenapa sampai dimasukin ke rumah sakit jiwa? Ini gara-gara Abah tuh mau jodohin Asma sama anaknya temennya Abah. Dia maksain lagi untuk tunangan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Abah tuh tega banget. Asma kan anaknya sendiri. Ya udah gini aja deh, Mi. Kita masuk ke dalam, kita ngomong sama pengurusnya. Asma itu nggak kenapa-napa. Kita bisa ngurus Asma sendiri. Nggak bisa, Aa. Umi tuh udah nyoba. Umi udah ketemuin mereka semua. Mereka nggak bisa ngeluarin Asma. Kok bisa gitu? Itu perintahnya Abah. Mereka tuh nggak ada yang berani langgar. Berarti mereka udah dibayar sama Abah, Mi. Iya, tapi Rehan, kita tetap harus ngeluarin Asma dari situ. Kasian dia. Umi, Rehan ada ide. Benar kamu punya ide? Kalau gue gak keluar dari sini, bisa-bisa gue mati kebakar bareng orang-orang gila ini. Gak mau. Ini kesempatan gue harus kabur dari sini. Gue gak mau di sini. Gue gak gila. Asma, ini A. Ini A. Ikut A. Kita ketemu di rumah ini ya. Sasa lagi ngapain ya? Dia pasti surprise. Aku pulang lebih cepat dari jadwalnya. Aku punya hadiah kejutan buat dia. Itu kan Sasa. Mau kemana dia? Pak, ikutin mobil itu, Pak. Baik, Pak.
Mas Dirga telepon lagi. Halo. Iya, Papa sayang. Lagi ngapain kamu? Aku lagi santai-santai di rumah, lagi denger musik. Kenapa Sasa bohong? Sebenarnya dia mau kemana sih? Ya sudahlah. Nanti Papa telepon lagi ya. Meetingnya sudah mau dimulai. Oke, bye. Iya. Oke. Bye-bye Papa sayang. Cepat dikit, Pak. Akhirnya kamu datang juga. Kenapa sih baru datang? Aduh, maaf ya telat ya. Aduh. Sasa seneng banget. Akhirnya kita bisa ketemu lagi di sini. Sama dong. Akhirnya Sasa nggak ngerasa kesepian lagi deh. Ternyata nggak nyangka kamu selingkuh sama si Asep ini. Pak, tunggu dulu, Pak. Ini salah paham, Pak. Papa saya bisa jelasin dulu ke Papa sebentar, Pak. Maaf, Pak. Enggak begitu ceritanya. Puluhan tahun kamu bersahabat dengan saya. Hah? Ternyata kamu nusuk dari belakang. Bukan begitu masalahnya. Bukan. Enggak, benar-benar enggak begitu. Memangnya saya bodoh apa? Mulai sekarang pertunangan anak kita batal. Saya tidak sudi besaran sama kamu. Pak dengar, Pak. Oh, jadi selama aku keluar kota, kamu selingkuh sama dia. Pak, dengar dulu, Pak. Maaf, Pak. Maaf, Mama hilang, Pak. Mama bisa jelasin. Ini Mulai sekarang kita jahat. Aku nggak bisa cerai. Dalam perjanjian pernikahan, jika aku menceraikan Sasa, dia akan mendapatkan setengah hartaku. Wah, enggak. Aku nggak akan rela Sasa mendapatkan harta itu. Dirga. Saya minta maaf. Ya, maaf. Persoalan kita belum selesai. Aku akan bikin perhitungan sama kamu, Asep. Aku akan hancurkan semua bisnismu. Pak, tunggu, Pak. Papa. Asma, syukurlah kamu udah pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asma, kamu udah pulang? Kamu kenapa bisa ada di sini? Melarikan diri ya? Balik lagi sana. Enggak, balik lagi sana. Abah biarkan Asma di sini, Abah. Abah, lepasin Asma. Kalau tidak kenapa? Hah? Kenapa? Kalau Abah tetap masukin Asma ke rumah sakit jiwa, Rehan akan laporin Abah lagi ke polisi. Mau? Silakan laporin, Abah nggak takut. Abah bikin Rehan takut. Iya, Abah lupa. Dulu pernah Rehan laporin. Di sini banyak Bah yang mau jadi saksi. Mau coba? Siap-siap, Bah. Udah, Abah udah lepas. Hah? Sekarang kamu balik sana. Apalagi? Udah, pulang sana. Apa lagi? Satu lagi. Apa? Batalin pertunangan Asma sama Zidan. Pertunangan itu emang sudah batal. Tanpa kamu suruh juga. Hah? Jadi pertunangan itu udah dibatalin? Syukur deh. Berarti gue gak sia-sia sandiwara. Sekarang udah. Kau pergi dari sini. Pergi dari sini! Apalagi yang kamu tunggu?
Kamu, pergi sana ngapain kau pelotot-pelototan kabin? Pergi kamu, masuk. Masuk, kamu bilang, masuk. Mau pergi? Masuk, pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati nak. Lah, diam ah. Diam nggak? Umi urus tuh. Pak Direktur. Maaf, dengan Bapak siapa? Abah Asep. Abah Asep. Maaf Abah, kami harus memberitahukan bahwa meeting dengan Abah dibatalkan karena perusahaan kami tidak jadi kerjasama dengan perusahaan Abah. Kok begitu? Hah? Nggak boleh begitu dong. Kan kita udah sepakat meeting hari ini. Jangan ada pembatalan sepihak gitu dong. Nggak bisa kayak begitu. Ini ada apa sebenarnya ini ya? Selama kontrak kerjasama belum ditandatangani, semua bisa dibatalkan. Jadi, kamu di belakang semua ini. Ini baru pemulaan Asep. Saya akan buat kamu sebenar-benarnya hancur dan kamu akan jadi gelandangan. Ini baru pemulaan Asep. Saya akan buat kamu sebenar-benarnya hancur dan kamu akan jadi gelandangan. Silakan Pak Dirga langsung ke ruangan meeting. Sudah ditunggu sama Pak Direktur. Terima kasih. Walaupun kamu jadi konglomerat, aku tak takut. Gak takut kau! Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi, Maningsih. Alhamdulillah pengajian hari ini rame ya Umi. Bener Ningsih. Alhamdulillah. Umi juga bersyukur sekali karena sudah semakin banyak jemaah yang mau menuntut ilmu. Dirga sabotase. Gila, kurang ajar. Proyek miliaran hilang gara-gara Dirga. Umi, Ningsih pergi dapur dulu ya. Abah mau aku buatin minum ya sebentar. Nggak usah. Balik capek pusing. Yang kenceng dong. Pelan amat. Yang kenceng. Sakit. Kamu mau ngebunuh Abah ya? Mau ngebunuh Abah? Abah tadi kan Abah yang minta lebih keras. Alah, kamu sengaja mau nyakitin Abah kamu ya? Iya, ngaku aja deh. Nggak mungkin kalau nggak. Ya Allah Abah, lepasin Abah. Kasihan kan Afifah. Alah. Awas kamu nyakitin Abah lagi. Apa ini? Ya Allah Abah, itu kan teh yang sama seperti biasanya Umi bikin. Gulanya 2 sendok, Bah. Kamu racun Abah? Racun? Kau bunuh Abah kamu? Iya. Abah jangan, Abah kasihan Umi, udah jangan emosi. Udah, Bah. Tenang aja, Bah. Aduh, masalah teh aja bikin ribut sama Abah. Aduh, 1, 2, pilih 2, gak ada yang bener. Dua-duanya, pusing. Ya Abah kenapa ya Umi? Kok pulang kantor langsung malah marah kayak gitu sih? Umi juga nggak tahu, Viva. Biar nanti Umi tanya ya sama Abah. Umi,
Umi ngapain mau bicara sama Abah? Asma kasih tahu ya Umi. Abah itu selingkuh sama Tante Sasha, istrinya Om Dirga, ibunya Zidan. Maka dari itu pertunangan Asma sama dia dibatalin. Ya Allah, Asma kamu tahu dari mana? Zidan sendiri yang bilang sama gue. Jadi Abah selama ini selingkuh sama Ibu Sasa? Kamu ngomong apa? Selingkuh. Berani kamu begitu sama Abah? Udahlah Abah tuh gak usah bohong sama aku, semuanya udah jelas. Abah selama ini selalu nuduh aku selingkuh sama Mas Rehan, tapi Abah sendiri gak pernah berhenti selingkuh sama perempuan-perempuan lain, Abah. Kasian Umi. Aku udah gak kuat berumah tangga sama Abah. Pokoknya aku minta cerai. Berani kamu ngomong begitu ya? Kamu tahu gak? Kenapa begitu? Kenapa Abah begitu? Tahu kamu? Kamu tuh sakit-sakitan. Umi sakit-sakitan. Kalian berdua tuh gak bisa nyerahin Abah dengan baik. Makanya Abah cari perempuan lain. Abah itu bener-bener berhati iblis, tau gak? Abah gak pernah merasa salah. Aku detik ini juga minta cerai dari Abah. Semoga perempuan itu nggak balik lagi ke sini. Afifah! Pak, tunggu. Pak, antri saya. Tolong saya. Ayo, berhenti! Afifah, aku tidak akan biarkan kamu bersatu dengan Rehan. Pak, cepetan Pak. Ngebut. Mas, berhenti! Pak, jalan terus. Afifah, apa mau ngomong? Pak, jalan terus, ngebut. Mas, berhenti! Berhenti, Mas! Hei! Semoga aja ya cicilan si Rehan lancar. Iya, Mam. Terus Mami ini udah gak sabar, pengen shopping, belanja banyak-banyak. Aku juga. Iya. Aduh gimana ya? Ini uangnya baru ada 5 juta. Mami, kaki aku sakit, Mam. Aduh, kenapa? Mami. Apa sih? Mami. Bantuin dong. Aduh. Kamu kenapa dipaksain jalan? Habis itu aku bosen duduk di kursi roda terus. Kirain kalau aku belajar jalan, aku bakal bisa jalan lagi. Iya, kamu emang harus latihan. Tapi jangan dipaksain juga. Kamu harus sabar. Ini gara-gara kamu. Kalau kamu nggak nabrak Ninda, nggak akan begini jadinya. Iya, Tante, saya minta maaf. Ini saya hari ini bawa cicilannya tapi baru 5 juta. 5 juta? Rehan janji, Tante. Rehan akan berusaha untuk segera mendapatkan biaya untuk pengobatan Ninda. Ninda, kamu jangan sedih ya. Kamu pasti bisa jalan lagi. Makasih ya Rehan.
Ngapain sih si Ninda pegang-pegang si Rehan? Ntar jatuh cinta lagi. Awas aja. Afifah! 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 Jangan lari, Afifah! 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 Hei! Afifah! Berhenti! Berhenti! Jangan deket-deket sama aku. Jangan. Aku bakal loncat ke jurang. Jangan pulang, pulang. Gak mau. Abah, aku mau cerai dari Abah. Jangan, Abah gak bisa jadiin kamu terbalik lagi sama Rehan. Abah, aku gak mau jadi istrinya Abah. Daripada Abah siksa aku terus, aku loncat nanti ke jurang. Jangan. Abah, jangan deket-deket Pulang. sama aku. Gak mau. Pulang. Afifah! Alah, kamu tolong. Tadi katanya mau loncat. Sekarang giliran udah kayak begini, minta tolong, nyusahin aja. Udah cepet janji sama Abah. Janji minta cerai, ayo. Ayo cepet ngomong, ah. Aduh. Ngomong. Janji ayo cepet. Ayo. Abah udah gak kuat nih. Tolong, bagaimana itu? Tolong! Afifah! Tolong! Tuk, tak kesini nih, kesini. Kira-kira berapa lama Pak kejadiannya, Pak? Wah, tahu berapa lama saya kan? Saya ke tempat Bapak. Ke hari tete ke tempat Bapak, lama lah. Lumayan. Tapi kemana nyapanya? Oke, kalau gitu kami cari, Pak. Pak, sini. Tolong cari aja ya. Tolong cari, siapa tahu ketemu ya. Tolong cari. Baik, Pak. Kalau begitu saya pulang dulu ya. Oh iya, silakan Pak, silakan. Pak. Jelek banget sih. Minta cerai supaya bisa nikah sama Rehan. Atau malah meninggal. Rehan sama Abah, nggak ada yang bisa dapetin aku. Afifah hilang. Afifah masuk ke jurang, masuk ke kali, ke bawah arus. Kata yang nyari kemungkinan Afifah meninggal. Afifah kenapa, Umi? Afifah kecelakaan. Dia jatuh ke sungai dan polisi sudah mencari, tapi mereka memperkirakan Afifah sudah meninggal.